Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya, waktu terus berjalan. Sekali lagi, ini adalah workshop usaha kemakmuran masjid yang diinisiasi bersama Intans World Islamic Marketplace sebagai kelanjutan daripada seminar yang tanggal 27 September 2024 ini, ya, soft launching World Islamic Marketplace. Oke, ya, jadi kemarin kita mengadakan seminar ekosistem kemakmuran. Maka hari ini dilanjutkan dengan workshop usaha kemakmuran masjid. Kunci utama kita dalam gerakan memakmurkan masjid ini kita singkat sebagai KKSI, ya, kerjasama, kolaborasi, sinergi, dan integrasi semua pihak untuk mensukseskan gerakan memakmurkan masjid. Ya. Lanjut. Nah, latar belakang workshop ini diadakan, yang pertama, ya, paradigma zaman sekarang sudah mulai berubah dari yang tadinya offline menjadi online. Jadi sudah banyak mall ataupun supermarket yang tutup, ya, karena ada perubahan paradigma, ya, dengan belanja melalui online. Nah, yang kedua, umat Islam dikuasai oleh banyak jenis market, ya, pasar. Ada minimarket, ya, ada yang milik pribadi kerjasama dengan SRC, DRC, gitu ya. Dan kemudian ada marketplace online yang konvensional seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Amazon, ya, juga adalah marketplace konvensional. Nah, yang ketiga, pasar yang paling besar dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, adalah retail. Ya. Retail, kebutuhan sehari-hari, ya, itu pasti dibutuhkan terus secara berkelanjutan. Nah, yang keempat, bisnis retail ini maraknya udah sampai ke pelosok desa, baik yang offline, ya, atau yang online. Ini sudah sampai ke pelosok desa. Dan yang kelima, bisnis-bisnis ini ya hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, gitu ya, beberapa orang. Maka pentingnya kita mendirikan Intans dan kerjasama dengan UKM, gitu ya, usaha kemakmuran masjid, dalam rangka bagaimana supaya ekosistem kemakmuran bisa terbangun. Ya, lanjut. Nah, umat Islam hanya sebagai konsumen, ya, kita belum sebagai pelaku bisnis retail tersebut, ya, penerima bukan atau penerima keuntungan atau manfaat yang berkelanjutan. Padahal kalau kita ikuti sejarah peradaban Islam, ya, bagaimana Rasulullah membangun Madinah, diantaranya membangun pasar. Pasar ini menjadi salah satu infrastruktur kemakmuran yang melahirkan para pengusaha Muslim yang kaya raya, yang keuangannya akhirnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Lanjut. Ya, jadi hanya sebagian kecil saja dari umat yang memiliki modal besar yang terlibat dalam pelaku bisnis retail ini. Ya. Jadi umat Islam ada juga yang punya, gitu ya, tapi masih kategori sangat sedikit. Lanjut. Kalau bisa sambil ngikutin, gitu ya, supaya saya nggak terlalu sering atau lanjut gitu. Begitu kira-kira apa langsung. Baik, ini kita lihat apa namanya, ini nggak terkonek dengan Zoom. Ini itu, konek. Laptopnya mati. Ya, Zoom laptopnya mati. Tapi itu kan Zoom hidupnya, itu kan? Itu Zoom kan? Iya. Kalau ini hang atau jadi apa yang penting? Oh, nggak ada kameranya. Coba sambil di taktik. Atau alternatifnya nggak terlalu cerot yang beli dari sini. Apa yang dipasang. Kita akan coba menganalisa, ya, keuntungan minimarket yang kita contohkan adalah Alfamart, gitu ya. Jadi Alfamart di tahun 2016 itu menghasilkan keuntungan 56,11 triliun, gitu ya. Sementara di tahun 2023 ada 106,94 triliun. Langsung.
Ini tentu omset dari umat Islam, gitu ya. Belanja dari umat Islam, di mana negeri kita mayoritas Muslim, kan gitu ya. Jadi keuntungan itu hampir tiap tahun meningkat. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai konsumen ya, apakah merasakan keuntungan itu tidak? Gitu. Oke, lanjut. Ya. Begitu juga potensi keuntungan yang di marketplace lain, gitu ya. Jadi kalau ini kita buat statistik marketplace online itu, kalau rata-rata setiap user memberikan keuntungan 20.000 per bulan, ya, maka tergantung berapa yang download atau berapa sebagai user. Bayangkan kalau misalnya penduduk kita sekitar 270 juta ya, atau yang pengguna internetnya sekitar 221, kita umpamakan saja 25 juta ya, yang belanja di marketplace, maka akan dapat 500 miliar per bulan, gitu ya. Jadi ini yang dinikmati oleh marketplace. Makanya ini menjadi gambaran dari sisi offline tadi sudah kita jelaskan, dari online juga sudah kita jelaskan. Lanjut. Nah, sementara kondisi umat Islam, ya data terbaru di tahun berita tahun 2024 ya, bulan Juli, ya. Itu data BPS, jumlah orang miskin masih 25 juta, ya, 25 juta. Ini menggunakan standar 19.000 ya, pendapatan 19.000 per hari ya. Sementara negara tetangga dengan ukuran di kategori miskin itu 30.000 ya, pendapatan per hari. Karena masih sebenarnya kalau dikonversi dengan 30.000 maka itu lebih banyak dari 25 juta gitu. Ya, lanjut. Jadi 7 alasan Intans ini membangun kerjasama dengan usaha pembangunan masjid itu saya jelaskan satu persatu. Produk domestik bruto dari tahun pertama selalu mengalami peningkatan dari retail itu, ya, belanja retail kebutuhan kita itu menghasilkan pendapatan negara ini, gitu ya, atau dari pajak itu meningkat terus. Kemudian lebih dari setengahnya itu adalah konsumsi rumah tangga, kebutuhan. Jadi kalau bicara kita mau umat Islam menerapkan ekonomi syariah, ya mestinya dari konsumsi rumah tangga akan berdampak pada ekonomi syariah, ya, atau penerapan daripada ekonomi Islam. Sepertiganya atau 33% adalah makanan dan minuman, konsumsi makanan. Jadi baik minimarket yang offline maupun online yang konvensional terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Orang berpacu untuk mendirikan minimarket atau yang offline, kemudian yang online juga. Sementara kita bagaimana, gitu ya, pertanyaan. Yang kelima, walaupun perdagangan konvensional ya terus berkembang pesat ini, diiringi dengan munculnya pinjaman online ya, atau pinjol yang mengandung riba, juga ada judi online-nya, gitu ya. Ini patut kita waspadai. Kemudian alasan keenam adalah dari seluruh bentuk marketplace ya, hampir semua sistemnya ekonomi konvensional. Walaupun
ada ya seperti Shopee Barokah nempel di Shopee gitu ya, kemudian Tokopedia Salam juga nempel di Tokopedia. Jadi secara konsumsinya terus meningkat. Namun sekali lagi titiknya tidak menjadi sistem infrastruktur kemakmuran bagi umat maupun bagi masjid. Inilah alasan kenapa kita perlu membangun usaha kemakmuran masjid. Oke, lanjut. Jadi izinkan kalau menurut kami ya, kelemahan daripada marketplace konvensional ya, pertama pelayanannya kadang masih kurang akurat ya, masih ada kekecewaan antara barang difoto dengan aktual yang diterima gitu ya, itu masih ada beberapa. Nanti bisa kita survei dari pelanggan bagaimana hal-hal yang menjadi pelayanannya itu kurang. Namun survei kita lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya kecewaan terhadap produk yang dikirim tidak sesuai dengan yang ada di gambar atau di marketplace. Yang kedua, adanya pinjaman online yang mengandung riba. Ini juga patut kita perhatikan ya sebagai umat Islam. Artinya bagaimana supaya ekonomi kita kuat, maka umat Islam harus menerapkan sistem yang Islam. Ketiga, tentu dengan adanya pasar bebas, barang-barang impor itu berkeliaran bebas, sementara produk lokal kita kalah bersaing. Hanya marketplace Islami ini mengharapkan produk-produk lokal bisa mendunia. Nah, keempat, persaingannya ketat. Ya, persaingan bebas dan ketat. Mungkin ada istilah bakar uang, ada istilah perang dagang, gitu ya. Nah, ini bukti sebagai bukti adanya persaingan yang ketat dan bebas. Nah, kemudian yang kelima, rantai pasok produk masih konvensional, dan ini yang kita juga miris, seringkali kita menyerukan boikot produk Zionis, ya, pendukung daripada kezaliman, namun kita tidak mencoba menata kekuatan supaya ada solusi, gitu ya, daripada kekuatan kita ya sebelum bicara boikot produk. Yang keenam, tentu tidak membangun ekosistem ekonomi Islam, gitu ya, sudah jelas. Karena sistemnya konvensional, kapitalis, ya itu tidak berdampak pada akhirnya kita tetap tercengkeram oleh sistem ekonomi kapitalis. Lanjut. Jadi bagaimana sinerginya ekonomi umat, masjid, dan pesantren? Apakah sudah muncul banyaknya bisnis retail baik online maupun offline, kemudian penyebab kesenjangan ekonomi syariah dengan konvensional itu jelas, keterbatasan modal yang tidak menjangkau sampai pelosok desa, gitu ya. Sementara transaksi yang marketplace online bisa sampai ke pelosok desa, ya, menjangkau. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, umat Islam masih belum konsisten nih, ya, untuk mencoba menerapkan sistem ekonomi Islam mulai dari keluarga, gitu ya, mulai dari diri, keluarga, kemudian masyarakat. Yang ketiga, umat Islam belum siap bersatu untuk membangun ekosistem ekonomi Islam yang terintegrasi. Nah, ini makanya kita sambung dengan IT dan Big Data. Jadi tantangannya memang tidak mudah, tapi saya berharap dengan adanya workshop ini semakin banyak umat Islam yang paham mengapa kita perlu membangun ekosistem kemakmuran, membangun ekonomi umat, masjid, dan pesantren. Nah, ini sering-sering saya ulang, ya.
problematika umat Islam, menurut Allahyarham Dr. Muhammad Nasir ya, bahwa yang pertama ini belum tahu kehebatan sistem Islam, sehingga selalu silau dengan kehebatan yang lainnya. Wah, negara ini seperti sudah menerapkan Islam ya, ataupun sudah lebih Islami. Nah, kitanya nggak berusaha menerapkan apa yang hebatnya Islam. Nah, yang kedua, belum paham siapa musuhnya, yang kadang-kadang memusuhi saudara sendiri. Nah, yang ketiga ini sudah bekerja namun kurang bekerja sama dengan elemen Islam. Maka apakah kita terus permasalahan itu di tiga permasalahan besar itu, atau kita mau jawab ya, atau mau kita selesaikan persoalan itu satu demi satu? Maka pilihannya kembali pada Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, jadi dari problematika itu semuanya, maka benteng kita tinggal masjid ya, sebagai solusi umat, di mana masjid ini harus berfungsi secara optimal. Bagaimana masjid sebagai solusi umat? Kita lihat yang pertama, masjid sebagai Baitullah ya. Jadi masjid berfungsi sebagai pusat energi keberkahan gitu ya, di mana fungsi ibadah, doa, apa semuanya ini membawa keberkahan ketika keluar dari masjid. Yang kedua, sebagai Baitul Ilmi, sebagai tempat belajar bagaimana ekonomi Islam ya, bagaimana fikih muamalah, bagaimana menerapkan sistem ekonomi Islam dari mulai keluarga sampai ke masyarakat, bahkan dunia. Karena sebenarnya setelah dilakukan penelitian, 70% penduduk dunia ini sudah siap untuk menerima sistem ekonomi Islam, gitu ya. Karena ekonomi Islam pasti tidak ada yang menzalimi, atau tidak ada yang merugikan, atau tidak ada yang merusak. Yang ketiga adalah Baitul Dakwah, masjid sebagai pusat manajemen dakwah. Jadi ada big data, kalau tadi ada jumlah orang miskin, maka mestinya dengan adanya masjid itu bisa didata berapa sebenarnya yang harus kita tangani ya, di wilayah masjid itu sudah terpetakan dengan baik. Nah, yang keempat adalah Baitul Muamalah sebagai pusat pelayanan umat. Jadi kalau umat ada masalah di bidang ekonomi atau bidang kesehatan, yang pertama ke masjid dulu ya. Maka rekomendasi masjid kemana, itulah yang menurut kita perlu dibangun sebuah sistem gitu ya, dalam pelayanan umat yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, jadi luar biasa sebenarnya potensi ekosistem kita umat Islam dengan hampir 270 atau 280 juta penduduk umat Islam ini, seandainya bersatu, itu sudah merupakan kekuatan ya, kekuatan atau aset umat dan bangsa yang bisa dikembangkan untuk membawa kemakmuran. Ini ekosistem yang ada di Indonesia ya. Hari ini mungkin sudah update informasinya, masjid kurang lebih sudah 800.000 masjid gitu. Di pesantren pun kalau data di sini 30.000, sekarang sudah 39.000 ya. Kemudian santri kurang lebih ada 4,5 juta. Maka dari segi aset, dari segi SDM, dari segi perputaran uang di dalam ekonomi umat muslim itu sudah sangat besar sekali. Tinggal bagaimana ini menjadi tadi ekonomi berkelanjutan, ekosistem ya, meningkat terus, sehingga jumlah fakir miskin semestinya semakin sedikit, dari mustahik berubah menjadi muzaki, sehingga kita bisa bermanfaat mungkin di negara-negara lain. Makanya konsepnya adalah ini adalah World Islamic Marketplace. Lanjut. Ya, jadi di dunia ini sudah
tadi fenomena ke online itu sudah dilihat dari data, ada 5,4 miliar orang yang menggunakan internet. Jadi kalau penduduk bumi ini ada 7 miliar, hanya sisa 1,7 atau 1,6 miliar yang belum menggunakan internet. Itu pun mungkin generasi-generasi yang istilahnya yang generasi tua gitu ya. Itu mungkin yang sudah tidak perlu menggunakan internet, atau sinyal-sinyal di daerah yang belum terjangkau oleh sinyal internet. Nah, di Indonesia sendiri ada 221 juta dan 90% menggunakan WhatsApp ya. Nah, ini kalau kita mengetahui potensi ada 800.000 masjid, ada 39.000 pesantren, ada 4,5 juta, maka ini adalah potensi yang nyata aset umat Islam yang harus dikelola dengan benar menjadi sebuah ekosistem kemakmuran. Yang keempat adalah ini kita memiliki wilayah yang sangat luas, ada 7.000 kecamatan, ada 80.000 desa. Yang itu kalau dikembangkan menghasilkan produk pangan halal thayyibah, kita tentu akan bisa menyediakan pangan bukan hanya bagi dalam negeri, mestinya bagi dunia. Lanjut. Nah, ini data menyatakan bahwa potensi produk halal, ya, produk muslim diminati oleh global. Ya, ada sekitar 3.000 US dollar, 3.000 miliar US dollar yang berputar dalam sektor halal. Apalagi kalau kita merujuk pada firman Allah surat Al-Baqarah 168, ya, jelas pangsa pasarnya itu ya ayuhan nas, gitu ya. Kulu min fil ardi halalan thayyibah. Makanan itu buat semua manusia, gitu ya. Bukan hanya ya lilladzina amanu, tapi perintahnya adalah ya ayuhan nas, gitu ya. Semua manusia. Nah, ini pangsa pasar yang luar biasa, gitu. Tinggal kita mau garap atau tidak. Hanya Islamic Marketplace atau Intan ini siap mencoba menggarap peluang ini. Lanjut. Nah, jadi ini roadmap-nya Intans, di mana sampai 2025 insya Allah kita sudah ada 3 platform ya, dari website, ada super app dan lain-lain, gitu ya. Jadi harapannya bisa menjadi marketplace Islam yang terdepan. Oke, lanjut. Kemudian World Islamic Marketplace instan.com ini juga harapannya disupport oleh smart community, ya, oleh komunitas yang cerdas, yang kalau di Islam itu sudah jelas gitu ya, apa yang kita dapatkan harta hari ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat, digunakan untuk apa dan dibelanjakan. Dari mana hartamu dan dibelanjakan untuk apa. Nah, ini adalah orang yang cerdas gitu ya, karena akan membelanjakan sesuai dengan perintah Allah. Lanjut. Jadi kami merasa menganalisa bahwa World Islamic Marketplace ini adalah solusi, ya. Solusi itu ini Indonesia lagi. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya, udah nanti. Jadi karena dengan adanya UKM Intan ini jawaban, ya. Kalau kemarin mungkin kita membangun minimarket 212 Mart gitu ya, kemudian banyak yang tutup gitu ya. Ini mungkin melalui online ini kita dapat mengantisipasi supaya tidak terjadi kegagalan di masa yang lalu. Ya, jadi World Islamic Marketplace ini mencoba memberikan kemudahan baik secara personal maupun organisasi atau lembaga yang akan bekerjasama dengan instan.com membangun ekosistem Islam dengan menjual produk-produk kita yang lokal lewat pasar lokal, regional, nasional maupun global. Itu rancangan dari kata urusan. Oke, jadi kita yakin Islam dari mulai lahir sampai kita wafat itu ada
potensi ekonominya, ya. Dari mulai lahir ada layanan akikah, itu juga akan menimbulkan efek ekonomi, gitu ya. Bagaimana peternakan domba kambing itu menjadi sumber ekonomi, gitu ya. Bahkan sampai wafat kita tetap ada potensi ekonomi. Inilah semestinya harus diperhatikan oleh umat Islam. Nah, belanja yang terus meningkat ini, tapi hasilnya kok tidak sesuai, gitu ya. Istilahnya kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 22, ini ada yang perlu kita renungkan, ya, di ayat ini, bahwa perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan keteguhan jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jadi belanjanya 1 kali, tapi menghasilkan 2 kali lipat. Kalau rumus ini, gitu ya, menggunakan rumus ini, dan saya yakin sekali bahwa ini tidak salah. Cuma bagaimana kita mempraktekannya? Nah, ini di UKM kita coba implementasikan, gitu ya. Jadi perintah belanjakan itu sudah banyak di dalam Al-Quran, bukan hanya istilahnya belanja untuk bersifat untuk sosial, yang membelanjakan untuk infak, zakat, apa semua, tapi belanja untuk keluarga juga itu akan berdampak ekonomi, gitu ya, menghasilkan keuntungan di dalam perputaran ekonomi. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal, pengen kembali udah di alam kubur, pengen menangkan ke dunia ini untuk bersedekah, itu telat, gitu ya. Maka ketika di dunia inilah mari kita belanjakan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Jadi tetap mengikuti petunjuk Allah, bagaimana kita membelanjakan uang kita di dunia ini. Ya, ini salah satu untuk menopang World Islamic Marketplace ini. Kita mencoba membuka peluang menjadi membership Intan Club, ya. Jadi kita istilahkan modal 1 juta dikasih voucher umroh 1 juta, karena ya ini setiap kita pasti menginginkan umroh, gitu ya. Mungkin juga kalau voucher ini nggak kita pakai, bisa kita berikan ke keluarga besar kita atau ke kerabat kita atau sahabat kita, itu akan bermanfaat, gitu ya. Nah, ini ada 7 manfaat, di sisi lain bisa kita bedah ini untuk menopang daripada Islamic Marketplace ini. Oke, lanjut. Ini penjelasan daripada kartu. Nanti kita adakan workshopnya khusus. Hari ini kita khusus untuk workshop usaha kemakmuran masjid, ya. Nanti ada juga khusus workshop untuk tentang Islam. Lanjut. Ya, kita juga belajar dari bisnisnya Sinus Atiyah, ya, di mana poin-poin penting itu kita rangkum. Yang pertama adalah melibatkan Allah sebagai penjamin atau pemberi keuntungan. Nah, inilah yang kita coba ambil, ya, semangatnya, ilmunya dari beliau. Kemudian yang kedua adalah sumber modalnya halal, ya, di mana kita bisa memiliki rancangan memberikan modal yang halal kepada petani peternak kita, gitu ya. Kemudian niatnya adalah mencari ridho Allah sesuai dengan Al-Baqarah 22. Kemudian transaksinya, pasarnya adalah halalan thayyiban sesuai dengan Al-Baqarah 168, ya. Nah, bangun infrastruktur kemakmuran, gitu ya. Kemudian mengutamakan ukhuwah Islami. Nah, itu adalah yang kita coba bangun, ya, di mana ukhuwah itu lebih tinggi derajatnya daripada bisnis, gitu ya. Jadi kita utamakan ukhuwahnya. Kalau tidak terjalin ukhuwah, maka kita juga tidak terjalin kerjasama, ya, atau kolaborasi. Maka kita utamakan itu supaya
bisa mendapatkan keberkahan rezeki maupun keberkahan usia. Lanjut. Ya. Jadi keuntungan usaha kemakmuran masjid dengan intan ini, kalau kita bedah, ini ada 6 atau 7 ya, 7. Yang pertama, modalnya sangat terjangkau dibandingkan dengan kita mendirikan minimarket seperti yang lalu gitu ya, harus sewa ruko, sewa apa semuanya, itu modalnya cukup besar, maka kita sangat terjangkau gitu. Yang kedua, hemat waktu dan biaya sewa ruko, menghemat biaya sewa ruko. Jadi kita tidak perlu biaya sewa ruko, bisa lewat di online saja gitu ya, atau di jualan di pasar online saja. Kita berikan tokonya gitu ya. Nanti kalau produk-produknya bisa bekerja sama dengan warung yang ada, ataupun manfaatkan fasilitas-fasilitas yang kurang produktif. Gitu ya. Nah, yang ketiga, keuntungannya berkelanjutan. Kita mau ekosistem itu berarti berkelanjutan. Ya. Tidak hanya hari ini, tapi mudah-mudahan bisa sampai akhir zaman. Ya. Anak cucu kita mau sistem. Karena itu sudah dibuktikan oleh Insinyur Solatia, sudah dibuktikan dengan ekonominya Khalifah Utsman bin Affan, gitu ya. Yang hari ini konsep wakaf berdampak pada ekonomi itu adalah keuntungan yang berkelanjutan. Kemudian online ini terintegrasi dengan online system. Jadi kita bisa jualan mendunia gitu ya dengan adanya sistem online ini. Ini tentu peluang ini harus kita manfaatkan dengan adanya era digital ini. Nah, kemudian pelatihan pendampingan gratis ini juga untuk UKM ini supaya kalau nanti ada member-member ataupun mitra dari UKM, misalnya usaha-usaha kecil yang ingin produknya dijual melalui UKM itu, maka ini ada pendampingannya yang kita berikan secara gratis. Scale up pengembangan usaha juga kita infokan gitu ya. Jadi kalau misalnya petani selama ini produknya sering mengalami kerugian karena tidak ada pengolahan pasca panen, maka pengembangan usaha ini kita bantu untuk rancang. Kemudian tadi produknya diharapkan kita bisa mendunia, gitu ya. Jadi walaupun dari desa, tapi dengan adanya teknologi, kita produk-produk akan diakses oleh di seluruh dunia. Sebelumnya ada, ya. Jadi sebenarnya ada 4 yang kita rancang, kita fokus pada hari ini adalah UKM Intan. Ini kita munculkan angka ini, ya, bukan berarti langsung segitu ya, tapi bisa diupayakan secara bertahap karena ini sifatnya online, mana produk yang dibutuhkan di wilayah tersebut, ya. Jadi, tapi kenapa menggunakan anggaran sekitar 50 juta? Supaya tadi untuk menghidupi tim, minimal tim itu akan cukup. Kemudian dari situ juga bisa bermanfaat bagi masjid, ya, karena kita prioritaskan masjid supaya nanti dampak efeknya lebih besar, gitu ya. Jadi ada keuntungan yang bisa kita berikan di sini. Nah, strategi nanti bisa didiskusikan untuk mencapai UKM itu punya omset atau modal, ya, modal di awal 50 juta, strateginya bisa kita bahas. Namun yang jelas kita melihat, ya, banyak sekali masjid-masjid yang punya kas besar, dan ini kalau diberdayakan untuk ekonomi masjid ini tentu akan berdampak meningkatkan pendapatan masjid itu sendiri. Dan kita merancang ke depan tadi supaya di daerah juga bisa merasakan layanan keuangan syariah, mudah-mudahan bisa membangun bank desa barokah, ya, atau sifatnya bank syariah yang prioritas ke desa. Lanjut. Nah, sistem keuntungannya kita berikan.
50-50 atau 50-50 gitu ya, bagi dua, jadi antara UKM dengan marketplace kita bagi 50-50 gitu ya. Oke, lanjut. Ya, jadi keuntungan tambahan tadi ada 7. Ini pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Itu kalau dihitung ya, ini untuk dalam bisnis itu membutuhkan mentor, membutuhkan pelatih, maka ini adalah bagian daripada kontribusi kita untuk meningkatkan ekonomi umat atau ekonomi masjid. Pemasaran bisa 24 jam, kemudian disupport oleh anggota tetap. Ya, jadi resikonya apa gitu bagi menurut kita resikonya sangat kecil sekali, karena produk dan jasa itu menjadi kebutuhan member ya, jadi kebutuhan jamaah masjid, kebutuhan daripada anggota. Jadi kita jualan diharapkan ya betul-betul ada yang komitmen untuk belanja, betul-betul ada yang sudah komitmen untuk menjadi anggota dari UKM itu. Jadi disampaikan saja bahwa kita usaha kemakmuran masjid ini produknya apa saja, nanti baik dari lingkungan lokal yang sifatnya nanti akan diinput ke dalam toko kita, maupun dari pusat kita yang akan di-share ke daerah yang memiliki UKM tersebut. Nah, ini persyaratan yang bisa dibahas satu-satu. Saya pikir ini normatif, tidak ada hal-hal yang sifatnya merugikan. Kita mencoba untuk tertib administrasi saja gitu yang kita berikan persyaratan ada kurang lebih 15. Kemudian lanjut ya, saya pikir cukup. Ini kita data nanti bisa saya langsung atau ke tim admin ya, kita buat bagaimana kita membangun sistem infrastruktur kemakmuran ya. Saya banget ya, jazakumullah khairan. Kita akan menerima masukan, kritik, saran, dan nasihat demi kesimpulan program kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.